Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL IF 43 dengan judul Fast Parking System. Panpro kami yaitu Pak Dodi Primaresda. Kami akan melakukan demo aplikasi Fast Parking System dan kami akan menjelaskan bahasa pemrograman dan framework yang kami gunakan. Nama saya Naura Zulinda sebagai ketua. Saya Magdalena Pardosi. Nama saya Destia. Nama saya Nuralima. Baik, sebelum saya melakukan share screen, kami akan menjelaskan backend dan mobile yang kami gunakan. Untuk backend, kami memilih JavaScript sebagai bahasa pemrograman backend karena popularitasnya yang tinggi, sehingga kami dapat mudah mendapatkan info-info dan tutorial di YouTube atau di Google. Sedangkan framework backend yang kami gunakan menggunakan Express.js. Express.js kami pilih sebagai framework utama karena mudah digunakan dan ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Magdalena. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk package-nya. Kami menggunakan beberapa package pendukung dalam mengerjakan aplikasi backend. Yang pertama ada Course untuk mengatasi permasalahan cross-origin sharing aplikasi yang kami bangun. Selanjutnya ada Datenv membantu kami mengelola environment variable sehingga memudahkan kami dalam konfigurasi aplikasi. Selanjutnya ada Express.js memungkinkan kami menghasilkan HTML dinamis berdasarkan data dari server. Selanjutnya ada JSON Web Token untuk mengimplementasikan autentikasi berbasis token, melindungi rute-rute tertentu dalam aplikasi. Selanjutnya ada MySQL2 untuk memfasilitasi interaksi dengan database MySQL sesuai dengan pembelajaran kami di kampus. Dan yang terakhir ada QR Code untuk menghasilkan QR Code dan men-generate QR Code pembayaran parkir di dalam sistem kami. Dan untuk front-end akan dilanjutkan oleh teman kami, Destia. Baik, untuk front-end, kami menggunakan bahasa Dart sebagai bahasa pemrograman dan Flutter itu sebagai framework untuk front-end. Selain karena materi di matkul mobile, karena alasan kemudahan penggunaan. Flutter juga memiliki fitur hot reload yang memungkinkan developer untuk melihat hasil coding secara real-time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurhalimah. Dalam konteks fast parking system, peran front-end sangatlah penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan lancar. Berikut adalah beberapa peran spesifik front-end dalam pengkodingan sistem tersebut. Yang pertama yaitu tampilan antarmuka yang user-friendly, yang kedua yaitu interaksi yang responsif dan real-time, yang ketiga yaitu integrasi dengan sistem back-end. Baik, itu dia bahasa pemrograman dan framework yang kami gunakan dalam aplikasi ini. Selanjutnya saya akan share screen source code dari aplikasi Fast Parking System. Ini adalah source code dari aplikasi kami yang terdiri dari backend dan mobile. Untuk merunning aplikasi, diperlukan file main.dart sebagai file utama untuk di-run. Kami menggunakan emulator Chrome. Setelah itu, kami melakukan run debugging. Setelah run debugging, aplikasi akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan login page. Jika kami ingin login menggunakan aktor juru parkir, kami menggunakan user 4 dengan password Destia Tobing. Setelah melakukan klik tombol login, akan navigasi ke halaman home 1 juru parkir. Di sini terdapat app bar, FPS itu nama aplikasinya, dan tombol logout. Untuk isinya ada nama user ID-nya dan lokasi juru parkir itu bekerja. Untuk fitur, ada fitur home, fitur scan, fitur dompet, dan fitur profile. Untuk fitur scan, akan digunakan pengemudi untuk membayar parkir. Cukup dengan men-scan barcode dan akan keluar tampilan sebagai berikut. Tampilan Fast Parking System dengan nama juru parkir, lokasi, dan besar biayanya yaitu 2.000. Setelah melakukan submit dan pembayaran berhasil, otomatis dana pemasukan akan masuk ke dalam dompet juru parkir. Per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Ini dilakukan secara real time. Fitur selanjutnya adalah profile. Profil juru parkir ini berisi tentang data juru parkir dan tombol untuk mengubah password. Tombol mengubah password ini bisa dilakukan oleh juru parkir untuk mengubah passwordnya dengan cara memasukkan password lama dan password baru. Mari kita masukkan password lamanya yaitu Destia Tobing, dan password barunya akan kita masukkan Destia 00. Setelah itu kita masukkan lagi Destia 00. Fitur ini sudah berfungsi dan langsung change password sukses. Untuk mengecek admin password sudah terganti atau belum, admin cukup melihat database MySQL-nya. Kami gunakan Railway dan cukup melihat tombol tabel user. Tadi Destia Tobing dengan user ID 4.
Setelah kita ganti dan kita lakukan refresh, akan real time berganti menjadi Destia 00. Selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi untuk admin. Untuk admin, bisa kita masukkan dan password Naura 02. Setelah login, pada tampilan admin akan navigasi ke halaman homepage 1. Homepage 1 ini berisi nama-nama lokasi yang telah admin buat di mana juru parkir itu bekerja. Dan halaman search ini akan berfungsi untuk memudahkan admin mencari nama lokasinya. So, kita akan mencari PIU. PIU itu bukan nama kelurahan. Jadi ketika PIU dicari akan muncul saya beduk, itu merupakan juga dari PIU. Ini adalah list nama-nama juru parkir yang bekerja di lokasi PIU. Setelah home, admin juga ada fitur yang namanya add account. Add account ini berfungsi untuk admin menambahkan user baru atau juru parkir baru dengan memasukkan nama lengkap, nomor HP, lokasi di mana juru parkir bekerja, jenis kelaminnya, dan password yang akan admin buat. Selanjutnya akan mengklik create. Setelah itu, ada fitur dompet. Fitur dompet ini digunakan admin untuk melihat pemasukan dari juru parkir yang sudah terdaftar. Dimulai tadi dari Destia. Hari ini tanggal 24 Desember, setelah tadi saya melakukan demo aplikasi, akan real time bertambah pemasukan dari user ID 4 yaitu Destia 2000. Begitupun yang per minggu, per bulan, dan per tahun. Setelah fitur wallet, ada juga fitur profil. Fitur profil untuk admin seperti juru parkir, isinya yaitu info data diri dan change password. Dalam database, kita menggunakan is admin itu 1 jika admin dan is adminnya 0 jika dia juru parkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Magdalena, API. Untuk kami menggunakan RESTful API dan berikut adalah tampilannya. Untuk table login, kami gunakan method post. Dan untuk data username bisa dilihat di file controller dan user. Dan untuk barcode juru parkir, kami gunakan dari database juru parkir. Nanti akan dihasilkan teks panjang. Kemudian di folder mobile, kami ada codingan untuk konversi teks panjang tersebut ke dalam bentuk scan. Jadi setiap admin melakukan add account, maka QR akan otomatis tersedia dan langsung bisa dipakai untuk pengemudi membayar parkir. Demikian demo aplikasi singkat yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.